Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, teman-teman Cancer, apa kabarnya? Senang sekali melatih hadir lagi di sini ya. Kita general reading ya teman-teman. Readingan kita kali ini bertemakan kenapa kamu sering kepikiran dia terus ya. Buat Cancer ya, kenapa ya Cancer? Ya teman-teman, kita lihat di sini kenapa kamu sering kepikiran dia terus ya. Ya teman-teman, readingan ini bukan hal yang pasti ya teman-teman. Karena hal yang pasti itu milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ya. Jadikanlah readingan ini motivasi untuk teman-teman ke depannya ya. Jika ada yang resonate, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan ya teman-teman. Mohon bijaksana untuk menyikapinya ya, teman-teman Cancer. Ten of Cup, King of Swords, Six of Cup. Oke ya Cancer, kenapa kamu masih kepikiran dia terus ya? Kenapa dia sering ada dalam pikiran kamu ya? Kenapa? Oh, kenapa? Kita lihat di sini ya. Kenapa dia yang selalu kamu pikirkan? Padahal orang ini mungkin orang yang sudah di masa lalu kamu ya. Orang yang sudah pergi jauh gitu ya. Mungkin saja ya. Di sini kamu dulu mungkin ya, kamu mengenal dia gitu ya, kamu tahu tentang dia. Dan kamu mengagumi dia, ya. Di sini mungkin kamu dulu pernah mengagumi dia dan disambut responnya baik dari dia. Itu mungkin yang masih mengenang dalam pikiran kamu ya, bahwa dia menyambut cinta kamu gitu ya. Waktu awal-awal jumpa kalian belum saling mengenal, tapi sudah mengagumi satu sama lain ya teman-teman. Nah di situ kenangan itu ya, masa-masa baru kenal, terus responnya baik dari dia. Jadi itu yang membuat kamu bangga ya, membuat kamu senang begitu ya. Bisa diterima dengan di dia ya. Dan dia menyambut ya, cinta kamu begitu ya. Ini orang yang di masa lalu kamu ya. Orang yang mungkin sudah pergi jauh dari kamu ya, atau terpisah jarak dengan kamu ya, sehingga kamu masih kepikiran dia terus ya. Itu yang pertama ya, kesan pertama yang susah kamu lupakan ya. Waktu kamu kenal dia, terus dia pun menyambut kamu dengan baik begitu ya. Mungkin kamu yang terpisah jarak, atau mungkin kamu yang sudah putus ya dengan pasangan kamu atau pacar kamu atau kekasih kamu ya di sini ya. Jadi kamu teringat-ingat itu ya. Teringat di mana kenangan pertama kali ketemu ya. Respon dari dia baik. Atau masa-masa indah ya. Masa-masa indah waktu kalian bersama. Ya, itu yang sulit kalian lupakan ya, teman-teman. Mungkin dia entah pergi kemana ya. Atau dia tugas luar kota atau luar negeri begitu ya, teman-teman. Sehingga mengingatkan kamu. Kamu kepikiran dia terus ya. Mungkin orangnya baik ya. Orangnya sayang ke kamu. Orangnya perhatian ke kamu. Itu yang sulit untuk dilupakan ya. Oke, di kartu kedua di sini ya. Sosok yang kuat di sini ya. Sosok yang penuh tanggung jawab. Itu bisa juga ya. Yang mungkin yang kamu impikan, yang kamu harapkan ya. Sosok yang bertanggung jawab, sosok yang tegas. Ada pada dia ya. Ada pada kekasih kamu ya. Sehingga membuat kamu susah untuk move on dari dia ya.
atau membuat kamu kepikiran dia terus ya. Mungkin dia di sana pun begitu ya. Dia di sana memikirkan kamu atau dia di sana pun masih ada rasa. Jadi dia memikirkan kamu terus, jadi ketarik energinya ke kamu ya. Masih ada rasa, jadi masih ada energi antara kamu dan dia ya. Orang yang di masa lalu kamu yang membuat semuanya serba indah ya. Orang yang pernah menyayangi kamu, sosok seperti apa, begitu ya. Masih mengenang terus di pikiran kamu, di ingatan kamu ya. Sehingga susah untuk melupakannya ya. Susah untuk tidak memikirkan dia. Mungkin bisa saja terlupa, tapi nanti kembali lagi teringat, kembali lagi kepikiran dia ya. Dan mau ketemu pun mungkin susah, untuk menghubunginya pun susah mungkin ya teman-teman. Jadi itu, jadi penasaran ya, semakin penasaran dibuatnya. Ya. Orang yang pernah mengisi hari-hari kamu, orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu ya. Sosok yang pernah kamu kagumi dan sekarang jaraknya mungkin terpisah ya. Itu ya. Karena mungkin kebaikan dia ya, jadi teringat-ingat terus kamu tentang dia. Oke, di kartu berikutnya. Di sini ada Six of Cup. Itu karena kamu dulu merasa nyaman ya. Orangnya memberikan kamu kenyamanan ya. Memberikan kamu kedamaian. Kamu cocok dengan dia ketika itu. Ya. Orangnya penuh simpati ke kamu. Jadi itu yang masih membayang-bayang di pikiran kamu ya. Kamu bernostalgia ya. Bernostalgia dengan masa lalu kamu di sini. Sosok yang sulit memang untuk dilupakan. Orang yang pernah mengisi hari-hari kamu. Orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu. Apalagi kesan-kesan pertama begitu baik. Kesan pertama mengagumkan begitu ya teman-teman. Susah untuk dilupakan. Ya. Di kartu berikutnya. Di sini aku melihat kamu bingung. Kamu bingung untuk memilih ya. Di sini ada keraguan kamu. Kamu ragu. Tapi kamu masih kepikiran ya. Di sini aku lihat kamu bingung ya. Bingung untuk menentukan pilihan. Mungkin kamu sudah ada yang mendekati ya. Atau ada seseorang di samping kamu ya. Pengganti dia. Tapi kamu masih kepikiran dengan dia ya. Sosok yang sulit untuk tergantikan. Mungkin dia pergi entah kemana ya. Atau dia sudah pergi dipanggil oleh Tuhan ya. Apalagi itu ya. Kenangan itu akan terus teringat ya. Akan terus kalian kenang ya. Apalagi kalau orang yang sudah meninggal itu ya. Susah untuk dilupakan. Sehingga membuat kamu kepikiran dia, masa-masa indah dengan dia ya. Maaf ya teman-teman ya. Terbawa suasana ya. Kecuali kalau sosok yang pernah menyakitkan ya, pernah menyakiti kamu begitu ya. Itu pun akan terkenang oleh kamu, tapi kesannya itu kesan benci begitu ya. Kalau sosok yang pernah menyakiti kamu, pernah melukai kamu, memang akan kepikiran terus, tapi
kepikirannya sakit begitu ya. Tapi beda kalau orang yang sosok yang kita ditinggal pergi untuk selamanya itu ya, itu kesannya jadi lebih banyak ke penyesalan kita ya. Kenapa dulu tidak lebih baik ke dia begitu, kenapa dulu pernah marah ke dia begitu ya teman-teman ya. Jadi begitu, karena kesan itu ya, kesan yang pernah dia torehkan di hati kamu ya. Jadi itu yang membuat kamu masih kepikiran dia, masih teringat tentang dia, masih membayang-bayang ya. Mungkin kalau kamu sudah mendapat penggantinya yang lebih ya, mungkin ya kamu akan segera terlupa ya, akan segera melupakannya. Teringat pun masih sedikit ya. Tapi kalau kamu masih sendiri dan belum ada pengganti ya, itu akan terbayang terus oleh kamu. Akan terbayang terus, akan teringat terus tentang kebaikan-kebaikan dia ya. Oke, di kartu berikutnya Connect of Cup. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi ya. Di sini kamu ingin meminta maaf ya, teman-teman. Mungkin kamu yang pernah melukai hati dia ya, atau mungkin kamu yang pernah menyakiti hati dia secara tidak sengaja maupun sengaja ya. Di sini aku melihat kamu ingin meminta maaf ya kepada dia, orang yang ada dalam pikiran kamu ya, orang yang sering kamu pikirkan ya. Di sini mungkin kamu ada rasa menyesal, kamu merasa ya teringat-ingat kesalahan kamu terhadap dia ya, apalagi kalau kamu seperti yang saya bilang tadi, orang yang sudah meninggalkan kamu untuk selamanya ya. Rasa penyesalan itu sangat besar ya. Sangat besar, seolah-olah kita tidak bisa memaafkan diri kita ya. Karena mau bagaimana lagi, kita mau meminta maaf tapi orangnya sudah tidak ada ya. Kalau misalnya orang masih ada, kita merasa bersalah, kita bisa meminta maaf ya. Tapi kalau orangnya sudah pergi untuk selamanya ya, cuma doa ya teman-teman ya. Doa yang kalian panjatkan ya. Semoga orang yang pernah kalian sayangi itu tenang di sisi Tuhan ya teman-teman. Kalau yang masih bisa dihubungi, mungkin kamu bisa menghubungi ya. Atau lewat telepon ya, kalian tanyakan kabar dia ya, atau kalau misalnya jaraknya dekat, kalian bisa kunjungi ya, bisa berkunjung ke rumahnya, ke tempatnya ya. Kalau masih ada rasa yang kesalahan kalian yang belum kalian meminta maaf ya, di sini aku melihat kamu ingin meminta maaf ya teman-teman ya. Meminta maaf lah ya, sebelum terlambat. Bisa saja kamu kepikiran karena kesalahan kamu ya. Kesalahan kamu di masa lalu terhadap dia. Jadi membuat kamu kepikiran terus. Oke, di kartu berikutnya. The Hangman ya. Di sini. Kamu menunggu ya, menunggu dengan penuh kesabaran di sini. Ya. Menunggu penuh sabar ya, yang belum tentu atau belum pasti jawaban dari dia ya di sini. Kamu menunggu atau kamu melepaskannya dengan ikhlas di sini. Atau kamu menyerah. Jika tidak ada kabar berita ya, atau tugas dia entah kapan berakhirnya ya, atau tugas dia jauh tapi belum ada kabar dari dia ya. Di sini aku melihat kamu menunggu penuh kesabaran, atau kamu melepaskan saja dengan ikhlas atau menyerah, atau kamu memilih jalan yang lain ya, atau
mencari pengganti begitu di sini ya. Di sini kamu masih menunggu ya. Mungkin ini kekasih kamu ya, kekasih kamu yang jauh di sana ya, sedang bertugas di mana ya teman-teman. Di sini kamu menunggu dengan penuh kesabaran kamu. Menunggu dengan ikhlas ya. Mungkin entah sampai kapan, kamu pun mungkin tidak tahu ya di sini. Tapi kamu ingin rasa menyerah di sini ya. Kamu sudah capek ya. Ya, teman-teman. Mungkin ini dulu ya readingan Melati ya. Mudah-mudahan kamu menemukan jawabannya ya. Kenapa dia sering ada dalam pikiran kamu ya, atau kenapa kamu sering memikirkan dia. Nah, di sini mungkin kalian jelas ya apa yang Melati bacakan tadi ya, teman-teman. Semoga saja kamu menemukan cinta, kebahagiaan kamu ya bersama orang yang pernah kamu sayang, orang yang kamu cinta, dan orang yang menerima kamu apa adanya ya teman-teman. Mohon bijaksana ya untuk menyikapi readingan Melati ini ya. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datangnya dari Melati. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa ya teman-teman. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf ya. Jadikanlah readingan Melati ini jadi motivasi ya untuk kalian ke depannya ya. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Melati dengan like, subscribe, dan komen ya. Nantikan video Melati berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.